Halo sahabat sehat, selamat datang di podcast Promkes Voice. Suaranya kesehatan ada di Promkes. Untuk episode kali ini kita akan membahas tentang detensi, yaitu deteksi faktor resiko hipertensi, di mana kita kedatangan narasumber, yaitu Ibu Ketua Jurusan kita, Ibu Reka Lagora Marsopeli, SST MKes. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah sehat. Untuk episode kali ini kita akan membahas mengenai detensi, di mana masyarakat belum mengetahui fungsi dan serta kegunaan dari detensi Aplikasi tersebut. itu, Iya. Alangkah baiknya ya Bu, kita memberi tahu kepada teman-teman sekaligus masyarakat luas mengenai hipertensi tersebut. Karena kebanyakan masyarakat hanya mengetahui sekedar hipertensi itu naiknya tekanan darah. Tidak seperti kayak Gejalanya, gejala, terus juga komplikasi. Menurut Ibu, tanggapan Ibu tersendiri itu bagaimana sih Bu? Iya, terima kasih. Oke, kita bicara tentang hipertensi ya. Iya. Jadi kalau kita melihat hipertensi, itu artinya adalah suatu kondisi di mana tekanan darah kita itu melebihi dari batas normal, ya. Jadi kalau kita bicara tekanan darah itu sendiri, sebenarnya itu ada dua komponen tekanan darah, ya. Komponen pertama itu ada namanya tekanan sistolik, itu tekanan tertinggi saat jantung itu memompa atau bekerja, ya. Kemudian ada tekanan diastol. Kalau diastolik ini tekanan terendah saat jantung istirahat. Jadi makanya kalau kita cek tekanan darah itu kan misal ada 120 per 60. Pada saat pemeriksaan tersebut ya, Bu, ya. Betul. Jadi yang 120 itu adalah tekanan sistoliknya saat jantung itu memompa, kemudian per 60 itu adalah saat jantung istirahat, seperti itu. Kebanyakan juga nih Bu, pada masyarakat luas itu cuma mengetahui kayak hipertensi itu cuma kenaikan darah tinggi, terus juga tidak mikir panjang mengenai komplikasi yang akan terjadi apabila kita lalai dalam menjaga kenaikan darah kita itu. Iya, sendiri. betul. Ya sebenarnya sebelum kita ke komplikasi, mungkin gejalanya dulu kali ya. Gejala apa yang sering dialami kalau orang itu menderita hipertensi. Biasanya kalau penderita hipertensi itu mengeluh sakit kepala, ya. Sakit kepala, kemudian pusing, lalu mual, kemudian penglihatannya juga bisa kabur seperti itu. Lalu detak jantungnya itu tidak beraturan, lalu sering kelelahan, keringatnya berlebih. Nah, yang paling sering itu rasa berat di tengkuk ya. Aduh, katanya saya habis makan apa nih, berat tengkuk saya, ini kemungkinan adalah hipertensi. Tapi harus diwaspadai juga kalau sebenarnya hipertensi ada juga yang tidak ada gejala. Nah, ini kita harus tepat bagaimana mengetahui apakah kita itu menderita hipertensi atau tidak. Tadi yang sudah disampaikan oleh Vero, nanti ada komplikasinya, ya. Jadi kalau komplikasi dari tekanan darah tinggi atau hipertensi itu sendiri bisa serangan jantung, ya, bisa gagal ginjal, lalu gangguan penglihatan, bahkan bisa sampai ke kematian sebenarnya. Seperti itu. Berarti itu sangat berbahaya ya Bu ya untuk kesehatan, terutama untuk masyarakat luas. Dihimbaukan untuk tetap mengkontrol tekanan darah. Iya, dan juga jaga pola hidup sehat ya Bu. Sekarang kita menuju ke detensi, aplikasi detensi. Itu aplikasinya itu seperti apa sih Bu? Mungkin dari masyarakat luas itu kan belum mengetahui aplikasi detensi itu seperti apa penggunaannya. Terus juga fitur dalam aplikasi detensi itu apa saja? Itu bisa Ibu tolong jelaskan? Iya. Jadi sebenarnya aplikasi detensi itu sendiri ini sudah ada di Google Play ya. Jadi bisa istilahnya di-download ya, di-download di Google Play, nanti klik detensi itu akan keluar.
Jadi detensi ini bukan untuk mengukur tekanan darah. Nah, saya luruskan dulu. Nanti kan ada pertanyaan, oh pakai aplikasi bisa tahu tekanan darahnya, gitu. Nanti takutnya salah persepsi. Iya, salah persepsi. Jadi kalau kita mengukur tekanan darah itu tetap menggunakan alat. Itu namanya menggunakan tensimeter. Ya. Itu kalau untuk mengukur tekanan darah. Nah, aplikasi ini digunakan untuk mengetahui faktor resiko hipertensi, ya. Jadi mungkin sambil masyarakat kan sering pegang HP Android, ya sering lihat-lihat fitur medsos. Nah, silakan coba klik aplikasi detensi, nanti kita bisa ada informasi tentang hipertensi di sana. Jadi di aplikasi detensi itu sendiri, itu dia ada fitur cek faktor resiko hipertensi. Kira-kira Ibu di sana, misal itu kan udah tuh Bu, kita sudah mengetahui faktor dari resiko hipertensi kita. Di sana ada seperti saran-saran atau tidak Bu untuk agar kita tidak terjadinya lagi hipertensi? Ya. Bagus sekali ya pertanyaannya. Jadi kalau kita buka fitur dari aplikasi detensi, ya, dia ada 6 panel, istilahnya ya. Ada yang cek faktor resiko. Nah, kalau yang cek faktor resiko ini kita ada 16 pertanyaan yang harus dijawab, ya. Kemudian kalau sudah dijawab, misalnya sudah dijawab dari 6 pertanyaan, nanti dia hasil akhir itu ada skornya, ya. Misalnya kita udah jawab nih, skornya nanti ditemukan, coba dulu. Berarti itu Ibu, dari skor itu kita dapat melihat beresiko atau tidak. Iya. Nah, misalnya kita udah isi, ternyata skornya dapat skor 11. Nah, artinya kalau skor 11 ini kita beresiko menderita hipertensi. Dan bukan hanya melihat skor ya, di aplikasi di sini juga sudah ada sarannya. Kalau kita berisiko hipertensi, apa yang harus kita lakukan? Sudah ada dibuat beberapa saran yang bisa diikuti oleh masyarakat. Benar. Dan juga aplikasi ini memudahkan masyarakat ya Bu, tentunya misalnya seperti masyarakat sibuk tidak bisa kontrol ke rumah sakit, terus juga ke puskesmas, jadi mereka bisa langsung mendownload aplikasi dan mengetahui apa saja yang harus dilakukan untuk selanjutnya untuk mencegah dari hipertensi tersebut. Iya, betul sekali. Kemudian selain ada fitur cek faktor resiko tadi ya, di sini juga ada informasi tentang hipertensi, mulai dari klasifikasi atau pengelompokan dari hipertensi itu sendiri. Lalu ada indeks massa tubuh, ya. Berarti kita mau tahu, misalnya Vero mau tahu saya ini masuk kategori apa gitu ya, kurus kah, ya. Itu bisa dilihat di indeks massa tubuh. Jadi tinggal klik saja yang bagian panel indeks massa tubuhnya, nanti tinggal masukkan tinggi badan dan berat badan. Contohnya kita contohin, tinggi badan Vero berapa? 164. 164. Berat badannya? 54. 54. Oke. Di sini akan muncul. Nah, kategorinya IMT-nya itu 20,08, masih masuk kategori normal. Berarti belum obesitas. Iya. Jadi kalau normal pun tetap ada sarannya ya. Kalau normal harus pertahankan kebiasaan makan dan pertahankan olahraganya. Berarti bukan cuma untuk mendeteksi dari faktor resiko hipertensi itu saja ya Bu ya? Iya. Karena ada fitur IMT. Kenapa di sini masuk fitur IMT? Karena memang berdasarkan hasil penelitian, kalau IMT itu mempengaruhi hipertensi. Jadi orang yang IMT-nya hasilnya itu nanti obesitas, itu akan mempengaruhi dengan kejadian hipertensi. Itu. Jadi selain fitur IMT, ada juga fitur dietnya, makanan apa gitu kan, yang boleh dikonsumsi oleh penderita hipertensi. Itu tinggal diklik saja, sudah ada di situ menunya. Jadi kalau untuk diet hipertensi itu dinamakan diet DAS ya kalau di kesehatan ya, Dietary Approach to Stop Hypertensi.
Jadi di sana sudah ada porsi sayurnya harus seperti apa, karbohidratnya harus seperti Dalam apa. bentuk porsi makan itu sudah ada ya, Bu, ya, di Iya, sana betul terletak. sekali. Nah, lalu ada lagi fitur layanan kesehatan terdekat. Nah, misalnya, aduh saya ini pengen cek nih ke tenaga kesehatan. Saya udah lihat sini saya beresiko terjadi hipertensi. Mau cek betul nggak saya hipertensi? Kan harus ke tenaga kesehatan benar ya. sekali. Jadi tinggal klik layanan kesehatan terdekat, tapi pastikan GPS-nya harus aktif di HP-nya ya. Kalau GPS-nya aktif, nanti akan muncul layanan kesehatan yang paling dekat itu di mana. Misalnya dari sini, oh yang paling dekat itu adalah Puskesmas Nusa Indah misalnya. Jadi kita bisa pergi ke tempat yang Berarti terdekat. itu langsung terdaftar kayak dari berbagai puskesmas itu sudah langsung terdaftar. Iya, betul. Sudah terdaftar semua, insya Allah se-Indonesia ya. Jadi kalau yang dari Papua misalnya mau menggunakan ini, dia akan terdeteksi layanan kesehatan terdekat dari pengguna, asalkan GPS-nya diaktifkan, seperti itu. Oke, berarti teman-teman aplikasi ini sangat membantu kita dalam mengetahui faktor resiko hipertensi yang terjadi pada diri kita, dan kemudian juga di sana juga terdapat seperti untuk apabila kita mengalami obesitas itu juga terdapat saran-saran yang dianjurkan untuk kita melakukan diet sehat itu tadi. Kemudian ada layanan kesehatan dari berbagai puskesmas itu sendiri sudah terdaftar langsung, dan jadi kita apabila kita sibuk kita juga bisa kayak seperti kontrol kesehatan menggunakan aplikasi tersebut. Iya, betul. Tapi memang ya namanya ini kan masih aplikasi baru ya. Iya. Jadi mungkin masih banyak kekurangan-kekurangan. Mungkin nanti ke depan kalau Akan memang ini diperbaiki bermanfaat, iya betul. Ini kita akan coba kembangkan agar lebih baik lagi. Iya, aplikasi dan ini. juga agar lebih dikenal oleh masyarakat luas ya, Bu. Iya, betul Apalagi sekali. sekarang itu kan zamannya teknologinya sudah canggih. Jadi semua orang itu sudah menggunakan gadget semua. Bukan hanya anak remaja saja, tetapi orang tua juga sudah menggunakan gadget semua. Iya. Jadi Bu, untuk aplikasi ini kan sudah dikenal atau teman-teman semua sudah mengetahui aplikasi detensi itu apa, terus juga penggunaannya seperti apa. Kira-kira ada saran tersendiri atau tidak untuk masyarakat luas agar kepedulian masyarakat mengenai kesehatan tersebut dapat meningkat? Oke. Ya, mungkin saran saya, ayo gunakan aplikasi detensi untuk mendeteksi faktor resiko hipertensi agar kesehatan kita semua terjaga. Mungkin itu saja, Vero ya. Oke. Terima kasih Ibu atas sharing-sharingnya, dan juga aplikasi ini sangat bermanfaat untuk teman-teman. Segera download aplikasi detensi untuk kehidupan yang lebih baik lagi dan lebih sehat. Jangan lupa teman-teman untuk stay tune di akun channel YouTube kami yang tentunya banyak sekali informasi kesehatan yang akan kami tampilkan dan sangat berguna untuk masyarakat semuanya. Oke, inilah Promkes Voice, suaranya kesehatan ada di Promkes. Promkes.